Sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 25 April lalu. Sebelumnya pelaku ditangkap saat berada di rumah istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, mengatakan pelaku dan korban saling mengenal karena bekerja di perusahaan yang sama. Kombes Ade juga menambahkan, sebelum membunuh korban sempat berkencan di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Usai membunuh, pelaku menggasak uang sebesar 43 juta rupiah milik perusahaan yang hendak disetorkan ke bank oleh korban. Hal yang ditemukan dari fakta penyidikan, sementara tidak terlalu mendalam, rekan-rekan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil. Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta, korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang. Jejak AA sebagai pelaku pembunuhan Rini Mariani terendus polisi dari rekaman CCTV hotel tempat keduanya terakhir kali terlihat. Usai membunuh, pelaku memasukkan korban ke dalam koper dan membuangnya di wilayah Cikarang Barat, Bekasi dan kabur ke Palembang. Sebelumnya pelaku berinisial AA ini ditangkap di kediaman istri yang baru dinikahinya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap tim Polda atau tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polrestabes Bandung, dan Polsek Cikarang. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya akan merilis pembunuhan wanita dalam koper. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Mapolda Metro Jaya. Taufik, bagaimana perkembangan penyelidikan ini dan jam berapa nanti kira-kira rilis akan dilakukan oleh pihak polisian? Ya, Radi dan juga saudara, memang rencananya pihak dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Direskrimum Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini, akan melakukan rilis ataupun konferensi pers kepada pihak media sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rencananya memang untuk konferensi hari ini adalah untuk membuka ataupun memberikan detail-detail secara rinci terkait bagaimana motif maupun bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan perempuan yang ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk saat ini memang dugaan awal motifnya berdasarkan keterangan dari polisi adalah kuat berdasarkan ataupun motif ekonomi. Hal ini dikarenakan karena pelaku ini diduga mengambil sejumlah uang yang dibawa oleh korban, yaitu uang perusahaan yang nantinya akan disetorkan ke bank sejumlah 43 juta rupiah. Dan rencananya uang tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan resepsi pernikahan yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei mendatang. Dan memang selain motif ekonomi juga, pihak dari kepolisian juga menyelidiki ini diduga juga ada motif-motif lain, diantaranya adalah motif asmara dan juga motif sakit hati. Namun saat ini pihak kepolisian memang masih terus melakukan pendalaman, masih terus memeriksa saksi-saksi dan juga mengumpulkan beberapa alat bukti sampai nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pihak dari polisi akan memberikan ataupun menyatakan secara langsung rilisnya kepada kita semua. Dan juga saudara, seperti yang diketahui memang pelaku sendiri ini sudah berhasil diamankan ataupun ditangkap oleh polisi di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu. Namun pihak dari polisi tidak menceritakan ataupun tidak memberitahukan secara detail kapan dan di mana tempat pelaku ini ditangkap. Dan saat ini kita memang masih terus menunggu bagaimana perkembangan kelanjutan dari pembunuhan
perempuan yang dimasukkan ke dalam koper yang ditemukan di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dan juga saudara, pelaku ini juga nantinya akan dikenakan ataupun terancam dikenakan pasal 338 atau pasal pembunuhan dan juga pasal 365 yaitu pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana kurang lebih 15 tahun penjara. Dan untuk saat ini kita memang masih terus memantau perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait bagaimana pembunuhan ini kronologinya maupun motif-motifnya yang akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, Radi. Tapi sebelumnya Taufik, sedikit saja, pernahkah ada pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini? Ya, sejauh ini Radi dan juga saudara, memang pihak dari kepolisian tidak secara merinci memberitahukan apakah ada pemeriksaan terkait kejiwaan. Namun sejauh ini menurut informasi yang kami dapatkan memang pihak kepolisian ini masih fokus untuk memeriksa saksi-saksi dan juga memeriksa ataupun mengumpulkan alat-alat bukti yang mendukung terkait kasus tersebut. Dan seperti yang dikatakan memang baru beberapa hari yang lalu juga pihak kepolisian menangkap pelaku yang berada di Palembang, Sumatera Selatan, sehingga untuk kelanjutannya baik pemeriksaan kejiwaan maupun pemeriksaan psikologis lainnya dari pelaku tentunya kita masih terus menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan ataupun penangkapan pelaku AR yang berusia 29 tahun yang akan dilakukan di Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini, Radi. Ya, kita tunggu nanti perkembangannya, Taufik. Akan ada konferensi pers, begitu pernyataan resmi dari pihak kepolisian, termasuk jika memang ada modus-modus lain seperti ya, selain yang Anda katakan tadi, yang akan diketahui publik gitu kira-kira, karena memang kasusnya sangat memilukan dan masih menjadi tanda tanya apa yang menjadi motif utama sebenarnya pelaku melakukan setega ini kepada korban. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.